Halo guys, podcast ini tayang setiap Sabtu dan Minggu. Jangan lupa dengerin sebelum bobo ya. Jejak Clara, sedih yang meninggalkan jejak dan bahagia datang mengejar setelahnya. Gua Yulianti, kembali dengan berbagai cerita di dalamnya, siap curhat dan mendengarkan curhatan Anda. Cerita ke orang yang salah, emang ujungnya adu nasib. Pengen cerita sama langit, biar gak adu nasib. Gua mendeskripsikan langit adalah sebuah karya ciptaan Tuhan yang indah, luas, dan seperti banyak memberi celah buat gua bercerita. Karena langit adalah saksi bisu perjalanan gua sampai detik ini. Langit tak pernah absen menemani mendung di siang terik, menemani hujan di antara tawa, dan menemani gemuruh di sela daun yang berguguran. Langit selalu jadi inspirasi yang tak terhingga buat gue. Penyemangat gue. Karena luasnya harapan pasti akan ditemani oleh luasnya langit ciptaan Tuhan. Dan tentunya langit gak akan adu nasib. Lu kayak orang gila aja sih ngomong sama langit. Celoteh orang yang gak ngerti. Maksud gue tuh langit kan doa lo guys. Bukannya lo harus ngomong sama langit gitu. Because Tuhan gak akan pernah lelah dengerin lo curhat sambil nangis, lo curhat sambil ngerjain tugas, lo curhat sambil kerja kayak. Lu serahin aja semua sama yang kuasa. Karena emang manusia gak bisa dikasih kepercayaan buat gak nyakitin. Di episode 1, di perkenalan gue sebelumnya, gue udah pernah bahas about adu nasib. Perihal adu nasib yang ngerusak mental, bikin kita down, dan bikin kita males buat bertukar cerita lagi. Lu sebenarnya ada masalah apa sih? Kesini cerita sama gue. Terus gue seneng kan, akhirnya ada yang mau dengerin cerita gue. Gue mulai deh ceritain semua masalah-masalah gue dan semua yang ada di benak gue gitu. Tapi gue emang gak expect apapun sih soal respon mereka terhadap semua cerita gue gitu. Tapi yang bikin gue kaget adalah ketika responnya itu duar gitu. Dia bilang, gitu doang, punya gua mah lebih berat. Lo mah masih mending daripada gua. Terus dia malah mulai ceritain semua masalah-masalahnya gitu di sela gua lagi bercerita ria. Dan akhirnya dia yang curhat gitu. Berujung dia yang banyak cerita. Berujung dia yang adu nasib. Ya jujur, setelah itu gue jadi gak mau lagi buat cerita kan. Malah yang awalnya gue nangis kejer nih ya, terus diserimpet sama yang adu nasib, nangisnya tuh langsung gak mood anjay. Emang the power of adu nasib sih. Sip deh si paling nasibnya jelek, kata gue teh. Kurang lebih omongan gue gitu ya dalam hati. Tapi giliran mereka yang cerita, kita pasti dengerin full kan. Plus kalau bisa ngasih solusi atau saran gitu. Setidaknya kita ngelakuin hal yang bikin dia sedikit lebih tenang gitu. Dan bikin dia ngerasa dia gak sendirian lagi gitu. Ya balik lagi ke prinsip, hal yang lu lakuin buat orang lain adalah hal yang lu pengen dapetin tapi lu gak pernah dapet. And gara-gara banyak kasus cerita sama dengan adu nasib, ya ujung-ujungnya balik lagi pendem sendiri. Ujung-ujungnya dipendam sendirian, sakit sendirian, rusak sendirian, sembuh sendirian.
Sama aja halnya kalau lu cerita sama orang tua lu, terus orang tua lu malah ngebahas problem keluarga yang sebenarnya lu belum berhak tahu. Yang sebenarnya lu belum waktunya tahu gitu. Dan kita pastinya tahu kan, beban orang tua kita pasti lebih banyak daripada kita gitu. Tapi kadang kita juga butuh didengar. Gak semua hal kita kuat sendirian. Gak semua hal kita bisa sendirian. Anak kecil mikirin apa sih? Emang anak kecil masalahnya apa sih? Anak kecil gak usah banyak pikiran, kayak mikirin beli beras aja. Dan masih banyak lagi omongan-omongan yang bikin kita down. Udah direspon kayak gitu tuh rasanya jelek aja gitu. Kayak mikir, tau gitu tadi gak usah cerita. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke mendem sendirian. Dan dari sana gue belajar buat jadi good listener, belajar buat jadi pendengar yang baik. Sampai-sampai pas gue masih SMP, gue bercita-cita pengen jadi orang tua yang bisa menerima seluruh keterbukaan anaknya. Ya karena itu tadi, dari pengalaman juga kan. Karena emang guru terbaik adalah pengalaman. Sampai ke titik sekarang, gue juga mencoba buat jadi good listener buat teman-teman terdekat gue. Tapi emang gue juga suka adu nasib sih sama mereka. Karena siapa yang gak muak coba? Pas kita cerita, terus dia juga ikutan cerita. Kan ujung-ujungnya malah ajang pencarian siapa yang paling banyak masalah. Bukannya dapet solusi kan? Jadi adu nasib. Ya terus aja, gue cerita, dia juga cerita. Gue rasa paling banyak masalah, dia juga ngerasa paling banyak masalah. Ya daripada nanggung kan ceritanya, jadi gue lanjutin aja. Ya walaupun yang kadang suka berujung debat, terus bingung kan siapa yang paling banyak masalah. Tapi kadang suka gak dilanjutin cerita sih, soalnya udah agak mood gitu. Ya itu sih lika-liku adu nasib. Pada dasarnya manusia punya problemnya masing-masing. Ya tinggal kitanya aja pinter-pinter buat ngondisiin sikap kita sama orang lain. By the way, kadang lu suka bingung gak sih sama orang yang good listener? Kayak dia itu pendengar yang baik banget gitu. Kalau kita ada problem, dia itu selalu nanyain gimana kabar kita gitu kalau kita terlihat beda gitu. Terus dia itu suka nanyain gimana perkembangan masalah kita gitu. Kalau kita udah cerita, terus keesokan harinya dia nanyain gimana masalah yang kemarin, udah kelar belum gitu. Terus dia dengan senang hati ngedengerin masalah kita gitu. Tapi dia itu gak nyeritain masalah dia juga gitu. Dia dengan senang hati dengerin kalau kesah kita dari A sampai Z gitu. Tapi kalian suka kepikiran gak sih? Kalau dia sedih, dia curhat sama siapa gitu. Kok hidupnya kayak adem-adem aja? Padahal gak ada yang tahu kan gimana kehidupannya. Bisa jadi dia lagi belajar jadi good listener, tapi dia gak mau ngebagiin ceritanya karena ya trauma masa lalu. Trauma adu nasib. Sakit, but maybe banyak yang relate soal ini. Kita ambil positifnya dari adu nasib ini, yaitu memperluas pengetahuan tentang berbagai masalah. Ya memperluas pengetahuan kita,
tentang masalah apa aja sih yang dialamin sama para manusia-manusia. Terus bisa ngambil hikmah juga kan. Oh, ternyata di luar sana juga banyak ya orang yang lebih banyak masalah dari kita. Dan jadi bikin kita semangat deh buat bangkit. Ya terus aja ambil hikmahnya dari semua hal yang terjadi dalam hidup. Masih untung kan temen lu dengerin cerita lu tapi sambil adu nasib, daripada punya temen yang gak ngedengerin cerita lo sama sekali kan. Ya intinya lu harus cari cara supaya lu bisa waras di tengah kehidupan yang rentan bikin lu sakit jiwa. Tuhan tahu batas kemampuan hambanya di mana. Jadi Tuhan gak bakalan ngasih cobaan di luar batas kemampuan lu. Ya walaupun sekarang lu gak punya teman buat cerita, tapi lu punya Tuhan. Tetap kuat berdiri sendiri di panggung sandiwara. Puncak komedi dunia memang sangat memicu sakit jiwa. Tetap semangat di era gempuran remaja yang kurang perhatian. Gua Yuli, semoga kita bisa menjadi teman baik ya. Sampai jumpa di episode-episode Jejak Clara selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik, meskipun kita sebenarnya tak baik-baik saja.